Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Cinta Jarak Jauh. Ya. Malam ini jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menyerahkan kepada kru kami, kemudian nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Rambut rontok obatnya lidah buaya, namun jangan ditetes di mata. Kalau cintamu jauh jaraknya, apakah akan tetap ada cinta? Lantas bagaimana sebenarnya realitas cinta jarak jauh? Dan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan cinta? Nantikan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, pada malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Aseng Pandeirot. Memiliki gelar Master in Business Administration, Bapak Andrew Aseng saat ini melayani sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Luar Sekolah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kelabat. Sedangkan Ibu Lanemei Pandeirot, Magister of Management, adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga di Universitas Kelabat. Keluarga Aseng Pandeirot dikaruniai Allah seorang putri yang saat ini bersekolah di Taman Kanak-Kanak Unclub. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat bersahaja dan selalu mau berbagi. Baik, kalau begitu langsung saja kita Betul. sapa narasumber kita ya. Selamat malam Bapak Andrew Aseng dan Ibu Lanemei. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar malam ini Bapak dan Ibu? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat, banyak sekali berkat Tuhan ya. Amin. Amin. Senang sekali boleh berjumpa dengan kita pada malam hari ini dan terima kasih sudah bersedia untuk menerima undangan kami menjadi narasumber di program Kapas. Terima kasih juga. Ya. Baik, Bapak Andrew Aseng dan Ibu Lanemei, kita akan memulaikan diskusi kita dalam program Kapas. Namun sebelumnya saya mau ajak kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pertemukan kami dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami rindu berbagi agar boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program pada malam hari ini. Kami memohon tuntunan Tuhan agar program kami boleh berjalan dengan baik dan tuntunanmu boleh menjadi bagian dari keluarga Aseng Pandeirot ketika mereka akan membagikan informasi rohani sehubungan dengan topik pada malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Andrew Aseng dan Ibu, kami dengar bahwa dulu ketika berpacaran sempat menjalani hubungan jarak jauh atau yang biasa kita kenal istilah kerennya adalah LDR. Ya, long distance relationship. Nah, bolehkah diceritakan sedikit pengalaman ketika menjalani hubungan jarak jauh ini? Silakan. Ya, silakan. Saya yang jawab. Ya. Oke, terima kasih ya sekali lagi untuk kesempatan yang telah diberikan pada kami berdua untuk membagikan Baik. Kisah LDR kami. Iya, silakan. Jadi hubungan kami itu dimulai tahun 2005 waktu saya dan istri saya ini bersekolah di Sekolah Jurusan Advent Tompaso 2. Baik. Ya. Jadi waktu itu saya mau untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita. Ya. Lalu saya sudah melihat-lihat calon istri atau sekarang istri saya
Ya. Kemudian saya menghubungi Ya. temannya yang juga teman saya, teman Baik. sekelas saya yang sekamar dengan dia untuk coba cari-cari tahu gitu kalau dia mau juga untuk berpacaran. Nah, tapi sebelum saya bertemu dengan istri saya ini, saya berdoa dulu. Ya. Ada tempat yang namanya House of Prayer di SLA. Kemudian saya berdoa kalau memang berkehendak, jadi dia bisa menerima saya sebagai pacarnya, seperti itu. Nah, singkat cerita, kami itu menjalin hubungan tanggal 5 April 2005. Kemudian lanjut setelah saya tamat 2006 di SLA, saya melanjutkan pendidikan di Universitas Kelabat. Baik. Nah, karena saya yang duluan menyelesaikan pendidikan SMA, jadi hubungan LDR yang pertama kami alami itu waktu saya berkuliah dan dia masih bersekolah di SLA. Jadi ini adik kelas ya? Iya, adik kelas. Adik kelas setahun. Jadi setahun ya kita menjalin hubungan jarak jauh, dan yang kami alami waktu itu tentunya Jarak jauhnya Unclub SLA ya. jauh waktu untuk itu. bisa masih skala lokal lah Iya. bisa dibilang. Nah, jadi apa yang dapat kami lakukan untuk terus pertahankan hubungan kami itu adalah dengan telepon dan komunikasi melalui telepon, dan kadang-kadang juga kami menggunakan cara tradisional itu surat menyurat. Surat. Surat menyurat. Ya. Jadi kalau kebetulan dia rumahnya itu di sekitaran kampus Unclub, jadi kalau misalkan datang kalau weekend, Ya. kami bertemu dan saya memberikan surat tersebut dan saya pesan untuk dibaca waktu sudah Sudah pulang tiba di kembali. SLA. Oh, ya. Iya, seperti itu. Nah, kemudian ketika dia sudah menyelesaikan pendidikan, dia lanjut juga di Unclub. Kami menjalin hubungan ya secara langsung tentunya selama kurang lebih 3,5 tahun ya. Dan puji Tuhan kami tamat sama-sama di Unclub 2010, dan hubungan LDR yang kedua itu kami alami ketika saya melanjutkan pendidikan di Filipina. Baik. 2011 bulan Maret saya berangkat kalau nggak salah. Dan sembari saya berkuliah waktu itu, istri saya ini diterima bekerja di salah satu bank swasta, tapi ditempatkan juga di Makassar. Oh. Nah, jadi tantangan yang baru juga yang kami alami karena saya berkuliah di luar negeri, kemudian istri saya bekerja di luar daerah juga. Pacar ya, waktu itu pacar ya? Pacar, ya, pacar Baik. tentunya. Oke. Jadi kami menjalin hubungan seperti itu, dan ya menggunakan telepon ya tentunya, BlackBerry, Messenger. ya, Messenger, BBM ya waktu itu, dan video call waktu itu kan masih juga jarang, Jarang. ya. Betul. Nah, Jarang. jadi yang bisa digunakan itu adalah Skype. Oh ya. Skype ya. Dan kami berkomunikasi ya. Jika ada waktu saya sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah, istri saya juga sudah menyelesaikan pekerjaannya, pada malam hari itu kami terus berkomunikasi. Di saat-saat tertentu kami juga berdoa bersama-sama. Baik. Itu meskipun masih menggunakan telepon ya, jarak jauh. Jadi berdoa sama-sama dan saling menguatkan. Ada kalanya saya curhat kepadanya bagaimana perkuliahan, ada masa-masa tentunya berat juga sama seperti yang dialami oleh keluarga pendeta ya di sana. Juga istri saya ini juga bercurhat untuk hal-hal dalam seputar pekerjaan. Baik. Dan puji Tuhan, ketika saya tamatkan 2013, keluarga saya datang bersama-sama dengan bilang apa ya, istri saya, dulunya mantan pacar saya, Ya. dan dengan kakaknya datang untuk sama-sama merayakan berkat Tuhan itu. Kemudian setelah saya menyelesaikan pendidikan, ditamatkan, istri saya ini kembali bertugas di Makassar, Masih tetap LDR. ya, masih tetap LDR. Saya tentunya mencari pekerjaan. Ya. Pekerjaan pertama saya itu di Jakarta. Baik. Kemudian lanjut di Kalimantan Timur. Dan LDR yang tahap ketiga bisa dibilang begitu, Baik. terjadi waktu kami dua-dua meniti karir. Selama kurang lebih 2 tahun ya.
2 tahun, 2013 ke 2015, 2 tahun. Nah, singkat cerita, dari total 10 tahun, 90 hari sampai kami mengikat janji di dalam pernikahan, kurang lebih ada separuh, 5 tahunan lebih itu kami menjalin hubungan jarak jauh. Memang banyak tantangan yang dihadapi, tapi puji Tuhan kami bisa berhasil bertahan dan sampai sekarang ini sudah berkeluarga dan dalam pelayanan kami keseharian bisa melayani bersama-sama di pekerjaan Tuhan di Unclub. Puji Tuhan. Iya. Puji Baik. Tuhan. Mungkin dari Ibu ada yang ingin Cocok ditambahkan? ceritanya tadi ya. Tentunya cocok. Iya, baik. Mungkin tambahan ya, Iya. sebelum menikah, ketika mengurus akan pernikahan, puji Tuhan saya dimutasikan ke Manado, sehingga LDR-nya antara Manado dan Balikpapan. Balikpapan. Sepertinya lebih dekat. Ya? Lebih dekat dan sudah mulai ada titik terang ya, karena sudah ada salah satu yang kembali ke home base ke Manado. Ya. Dan sesudah menikah pun kita masih tetap ada LDR-nya saat sudah menikah, karena suami saya kan masih penempatan di Balikpapan. Tapi kami terus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Akhirnya mendapatkan pekerjaan di Manado, di Ermadidi, di Unclub saat ini, dan sudah tidak ada lagi LDR. Baik. Sudah bersama-sama sekarang ya. Terima kasih sudah membagikan cerita pengalaman tentang hubungan jarak jauh ya selama waktu Kurang lebih, pacaran. ya, betul. Saya penasaran mau bertanya ya. Apa perbedaan antara hubungan jarak jauh pada waktu masih SMA ya tadi dikatakan dengan yang sudah berkuliah? Apa perasaannya ada perbedaan atau tidak? Baik. Tentunya ada ya. Waktu masih SMA mungkin pemikirannya masih jangka pendek ya, jalani saja, berteman saja, bergaul saja. Tapi ketika ketika mantan pacar saya sudah melanjutkan pendidikan ya di AYAS ya, kemudian saya bekerja, mungkin pemikirannya sudah lebih serius lagi. Ini mau kemana hubungan ini, mau dibawa kemana, visi misi kita itu mau bagaimana. Kita sudah mulai sharing lah, kita mau seperti apa nantinya, ada rencana-rencana ke depan atau bagaimana. Baik. Kira-kira seperti itu. Iya. Seiring berjalannya waktu, pikiran sudah lebih terbuka. Lebih matang lah, Iya, betul. lebih dewasa, Lebih dewasa ya. sudah mulai merencanakan ke depan itu hubungan yang lebih serius itu Seperti apa? seperti itu. Tapi waktu dulu membangun hubungan berpacaran di SMA, apakah sudah punya pemikiran ini pasti akan menikah dengan saya? Mungkin Inilah dari orang Bapak yang dulu. tepat. Karena tadi bilang masih belum terlalu serius lah. Katakanlah levelnya seperti itu. Iya. Apakah ada pemikiran bahwa dia sudah mau jadi istri saya nantinya atau masih ada opsi-opsi yang lain? Silakan. Oke. Waktu masih SMA memang bisa dibilang ya jalani sajalah begitu. Let it flow. Ya. Nanti ketika kita sudah mulai berkuliah dan seringnya waktu kan lebih saling mengenal lagi. Apa karakternya bagaimana, plus minusnya, mulai saling menerima satu sama lain. Dan dari situ mulai mengarah ke hubungan yang lebih serius. Seperti itu. Baik. Jadi titik di mana keseriusan itu lebih mantap lagi ya, itu pas berkuliah ya, Iya. bahwa sudah semakin cocok dan sudah siap lebih dewasa lagi ke arah yang mendekati Perencanaan pernikahan. selanjutnya, iya, betul sekali. Betul sekali. Kuliah S1 ya. Iya. Kuliah S1 ya. Baik, baik. Lantas perbedaannya kalau sudah bekerja apa kira-kira yang dirasakan? Dengan waktu kuliah dengan LDR tahap ketiga, di mana sudah bekerja dua-dua. Oke, terima kasih. Jadi mungkin yang bisa kami bagikan untuk perbedaannya adalah ketika bekerja, tentunya waktu berkuliah kan sudah mulai ada komitmen toh untuk serius. Dan bekerja itu tantangannya kan lain lagi ya. Tantangannya yang lagi. Bagaimana kami harus bagi waktu dalam bekerja, kemudian sisihkan waktu juga untuk berkomunikasi, sambil mulai serius merencanakan jenjang selanjutnya. Itu mungkin yang bisa Pas sudah bekerja ya. sudah gitu bekerja. ya. Ada tidak saat-saat di mana berantem mungkin di masa pacaran waktu LDR? Pasti ya tentunya
nggak bisa dipungkiri atau bohongnya. Semua orang mengalaminya, termasuk kami juga. Gitu. Pasti ada hal-hal yang membuat kami itu berantem sedikit, masalah miskomunikasi lah, atau ada hal-hal yang mungkin kita lihat, kenapa statusnya begini? Ya, mungkin itu diutarakan untuk orang lain, atau mungkin untuk sekedar melepas waktu bekerja atau berkuliah, ya mungkin agak tersinggung seperti itu, dan intinya adalah masalah miskomunikasi. Miskomunikasi. Chat, teks kan berbeda dengan kalau kita bicara langsung. Secara langsung. Iya. Baik. Terima kasih sudah membagikan pengalamannya. Ya, Saya masih punya satu pertanyaan terakhir di segmen yang pertama ya. Iya. Kira-kira apa yang Ibu pada waktu itu masih pacar ya? Senangi, sikap positif apa yang disenangi pada waktu menjalani hubungan LDR? Baik pandangan Ibu kepada Bapak, lantas sebaliknya Bapak kepada Ibu. Ya. Kira-kira ada nilai-nilai apa yang ini waktu LDR ini positif nih dia? Silakan, mungkin dari Ibu. Dari saya ya, secara pribadi yang saya lihat kesetiaannya mungkin. Selama kami LDR tidak pernah lah terdengar gosip sini, gosip sana, ada teman yang dekat atau teman yang ini perempuan, tidak ada seperti itu. Jadi mungkin itu hal yang membuat kami juga kuat untuk melanjutkan hubungan jarak jauh. Baik. Kesetiaan. Kalau Bapak? Kalau saya itu, istri saya ini orangnya mandiri. Jadi ketika kami LDR, kalau ada sesuatu begitu dia bisa lakukan ya sendiri ya. Meskipun tentunya ada hal-hal yang ada kalanya, sama lah kalau kita lagi berhubungan itu kan ada tanda kutip ya manja-manja sedikit ya. Tapi apalagi jauh secara, ya. Iya, tanya kabar, kenapa ada kabar begini, sudah jam begini, seharian tidak ada kabar seperti itu. Tapi secara overall yang saya kagumi dari dia adalah sikapnya yang mandiri, karakternya yang baik dan juga yang setia sama Tuhan. Baik. Kurang lebih sama lah ya. Kesetiaan dan independen. Independen, mandiri. Baik, puji Tuhan, sahabat Kapas, tadi narasumber kita, keluarga Aseng Pandairot, sudah berbagi pengalaman mereka saat menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Ya, Bapak Endro Aseng dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas, jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang cinta jarak jauh. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang cinta jarak jauh. Betul sekali Bapak Endro Aseng dan Ibu untuk pertanyaan di segmen kedua ini. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah hubungan jarak jauh itu wajar dan ideal di masa sekarang ini? Karena kalau menurut pengalaman tadi diceritakan sudah sekitar 10-13 tahun yang lalu. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang ini? Apakah masih wajar dan ideal? Silakan. Baik, untuk pertanyaan itu, istri saya mungkin akan menjawab duluan. Silakan. Oke. Kalau menurut saya pribadi, hubungan LDR saat ini itu tentunya masih wajar. Ya. Pasangan mereka berpacaran dan mereka harus LDR itu tentunya ada alasan. Ya. Alasan orang berpacaran jarak jauh, kebanyakan dari mereka karena pendidikan. Mungkin salah satu pasangan itu melanjutkan pendidikan atau bersekolah. Atau yang kedua karena mungkin pekerjaan. Pekerjaan. Dan alasan ini tentunya sangat dapat diterima. Kenapa? Karena kalau orang melanjutkan pendidikan, nantinya pendidikan itu akan digunakan ketika akan bekerja. Dan kalau bekerja, nantinya pekerjaan itu akan menjadi berkat bagi kehidupan mereka kalau Tuhan berkenan ketika melanjutkan
ke hubungan yang lebih ya, serius, betul, yaitu membentuk rumah tangga yang Betul. baru. Jadi bagi saya itu sangat relevan, wajar, Ya. karena alasan-alasan yang tadi. Baik. Dalam tahap berpacaran. Ya, dalam ya. tahap Berpacaran. berpacaran. Jadi ada prioritas di sana Iya. sebagai alasan sekolah, pendidikan, dan pekerjaan. Iya, Jadi betul sekali. wajar ya, itu alasannya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian apa masih ideal berarti? Kalau menurut kami itu, untuk dalam hal berpacaran ya, LDR itu masih ideal. Masih boleh dikatakan ideal ya? Ya. Dikatakan ideal. Teknologi semakin canggih ya sekarang, mau video call kapan saja, bisa ya, bisa, sangat bisa. Kemudian alasan yang tadi itu ada biasanya kan 2 faktor kan yang menyebabkan terjadinya LDR, yaitu pekerjaan dan juga pendidikan. Itu kan bisa dibilang menjadi kayak investasi untuk masa depan dari suatu atau pasangan ini ya, yang memang sedang LDR ini. Karena ketika dia sudah bekerja, tentunya mendapatkan modal untuk ke depan, untuk jenjang selanjutnya. Seperti itu. Baik. Baik, terima kasih. Jadi jangan melulu yang dibicarakan cinta, tapi perlu Harus persiapan juga. Dan itu bentuk investasi ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Andrew Aseng dan Ibu. Nah, kalau sekarang apa tantangan-tantangan yang terberat yang dialami oleh pasangan dalam tanda kutip berpacaran yang menjalani hubungan jarak jauh ini ya? Baik dari kacamata pengalaman pribadi maupun mungkin dilihat secara umum. Ya. Silakan. Betul. Silakan. Baik, mungkin yang sering kami alami itu waktu LDR dan juga mungkin juga dialami oleh pasangan yang lain yang berpacaran waktu LDR adalah masalah tantangannya adalah miskomunikasi. Baik. Meskipun teknologi semakin canggih, ada kalanya hal-hal yang kecil itu bisa menyebabkan kita miskomunikasi. Misalkan ya, kalau kita chatting, salah emoticon, atau cuman balas seadanya saja, pendek, singkat, kemudian tanda bacanya itu ada yang kurang atau berlebihan, atau kurang keywords-nya, biasanya kan ada keywords. Jadi itu bisa menyebabkan miskomunikasi antar pasangan. Bisa diinterpretasi lain ya. Bisa interpretasi lain. Dan itu yang kami alami juga waktu masih menjalin hubungan LDR. Jadi ada kalanya chat, kemudian lupa tanda baca atau ada hal-hal yang kurang begitu, disalahartikan seperti itu. Dan itu yang memang sering kali dialami oleh kami juga orang yang lain. Kemudian juga LDR itu juga membuat kita bergantung pada teknologi. Bergantung pada teknologi. Kalau misalkan tidak ada pakai data contohnya, atau jaringannya itu bisa dibilang lalot atau pelan, baterainya habis, mati lampu, tidak ada signal, berhari-hari atau ya seperti itu, tentunya tidak ada kabar dari pasangan itu, membuat kita jadi rasa gelisah ya. Dan itu tantangan yang menurut saya merupakan tantangan yang terbesar juga untuk menjalani hubungan LDR. Baik. Mungkin tambahan dari istri saya. Silakan. Kalau dari saya, kaum wanita ya, biasanya kaum wanita itu ingin diperhatikan ya. Tantangannya kalau LDR itu kemana-mana harus sendiri. Teman-teman yang lain mungkin selesai kantor ada yang jemput, diantar ya. Kalau LDR itu harus dilakukan sendiri, itu tantangan. Kemudian yang kedua, kalau bagi saya LDR itu biasanya di tempat kerja, karena kan situasinya sudah kerja atau sudah selesai pendidikan, suka dicomblangin. Karena apakah itu sendiri? Iya, masih sendiri, tidak ada pasangan yang mereka lihat. Apakah itu di gereja atau apakah itu di tempat kerja, suka dicomblangin. Nah, kita harus pinter-pinter kalau ketika situasi mau dicomblangkan dengan orang lain seperti itu. Pernah ya berarti? Pernah kalau mau jujur pernah. Pernah. Iya, berdua pernah di comblangin atau apa ya, ingin dijodohkan, dijodohin oleh orang lain ketika kami itu berkuliah dan bekerja juga ketika dua-duanya bekerja. Dan bagaimana ya kalau mau dijodohin begitu, tentunya supaya pintar-pintar untuk menempatkan diri juga atau menolak secara halus dengan supaya sopan. Orang tersebut juga tidak tersinggung ya, karena tentunya hubungan dengan orang lain juga itu
terus kita coba untuk mempertahankan juga karena kita berada di Betul. perantauan juga kan. Dan apa yang mungkin kita bisa buat waktu itu adalah pengalaman kami ketika terjadi seperti itu, kita sering-sering apa ya, bisa dibilang bukan sharing. Kita sharing. Hari ini ada yang itu di tempat kerja, Terbuka di ya? gereja terbuka, harus terbuka. Supaya kita tahu, kalau tidak terbuka kan mungkin saja kita ketemu dengan orang lain yang sedaerah atau gereja, ini katanya miskomunikasi lagi terjadi kan? Infokan. Jadi harus terbuka. Kemudian kalau ada kesempatan, mungkin kita sediakan waktu untuk berkunjung. Supaya orang kantornya atau gereja bisa tahu, atau keluarga yang di situ bisa tahu, oh ternyata ini ada pacarnya, keseriusan lah ini ya. calon pasangannya yang depan, seperti itu. Baik. Ternyata sudah ada. Gitu. Tidak perlu dijodoh-jodohkan lagi. Baik, terima kasih. Baik, Jadi terima itu kasih. tantangan-tantangan terbesar seperti itu. Iya, kemudian apa saja kekurangan dan kelebihan? Kalau tadi mungkin sudah ada tantangan-tantangan, nah apakah ada kelebihan juga jika menjalani hubungan cinta jarak jauh ini? Silakan. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau saya itu mungkin bisa ada tanda kutip me time lebih banyak ya. Ada hal-hal yang secara pribadi juga saya ingin lakukan untuk dalam pengembangan diri ataupun untuk sekedar having fun di sana, jalan-jalan dengan teman-teman yang lain, itu ada waktu untuk me time. Meskipun begitu tentu harus ada berita ya, ada kabar, oh saya ini mau ke sini dengan teman ini, dengan ini mau jalan ke sini, mau lagi ini, begitu. Harus ada kabar juga. Kemudian yang kedua adalah kelebihannya adalah kita bisa lebih berkomitmen. Mungkin keuntungannya bagi kami itu adalah ketika LDR mulai dari masa sekolah, dia sekolah, saya berkuliah, lanjut berkuliah, kerja dan bekerja dua-dua di tempat yang berbeda, itu seperti kayak melatih kami untuk membuat lebih kuat dan membangun komitmen kami itu, supaya ketika kami lanjut ke jenjang berikutnya, kami itu sudah tidak kaget lagi. Baik. Ya, apabila mungkin ada kesempatan, ada tugas luar, seperti itu. Jadi kami sudah bisa dibilang ya, ada pengalaman lah, begitu, pengalaman ya, seperti itu. Baik. Ada yang ingin ditambahkan? Nah, kalau LDR salah satu keuntungannya kita lebih menghargai arti dari max memory. Karena jarang-jarang ketemu kan. Untung-untungan waktu suami saya ini waktu itu masih pacar ya, berkuliah setahun sekali lah bertemu. Jadi ketika bertemu ya diusahakan untuk buat momen-momen sebaik mungkin. Kurangi lah ya yang bad mood ya. Buatlah suasananya lebih menyenangkan ya. Kita lebih menghargai waktu-waktu itu. Baik. Kalau kekurangannya mungkin? Oh, kekurangannya kalau LDR bagi perempuan tentunya yang tadi ada momen-momen ketika kita merasa kesepian, kita butuh teman untuk curhat, sementara mungkin pacar lagi sibuk dalam pekerjaan atau mungkin lagi final seperti itu, dan kita butuh orang untuk curhat. Jadi sebenarnya itu kita boleh curhat ya kepada Tuhan, karena Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Baik. Begitu pula dengan kalau ada risiko orang ketiga, seperti yang tadi disebutkan, kalau dicomblangin bagaimana, tentunya ada risiko-risiko seperti itu kan, dan itu yang bisa jadi kayak kelemahan ketika kita menjalin hubungan jarak jauh ya, risiko adanya orang ketiga. Kita tidak minta-minta ya, tapi ada situasi-situasi di mana kita menghadapinya, ya seperti itu. Dan banyak yang seperti itu, ya banyak pasangan yang ketika berpacaran jarak jauh, ya rusak hubungannya karena seperti tadi ada orang ketiga ya. Resikonya lebih tinggi. Kemudian mungkin pengeluarannya sedikit lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak LDR. Contoh paket data, paket data pulsa, atau mungkin sekali-sekali kita mau bertemu dengan pasangan kita, berarti harus ada tiket di sana. Extra budget. Seperti itu. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Andrew Aseng dan Ibu Lana May Aseng Pandierot untuk informasi yang sangat penting
yang sudah dibagikan kepada sahabat Kapas, dan kami akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan di segmen ini nantinya untuk pertanyaan yang sudah masuk kepada kru kami akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Ya, betul sekali Febriani, Bapak Andrew dan Ibu Lanemei. Ya. Menurut Bapak dan Ibu, apa sebenarnya kunci dari sebuah hubungan? Ketika kita menjalani sebuah hubungan, apa kuncinya agar boleh bertahan dan tetap cinta? Baik itu jarak jauh maupun ya bisa dikatakan jarak dekat lah. Ya. Silakan. Oke, tentunya ketika kita membina hubungan dengan orang lain, sebelum kita membina hubungan dengan orang lain, kita harus membina hubungan juga dengan Tuhan, pencipta kita. Ya. Karena dengan begitu, kita bisa dimampukan untuk membina hubungan dengan orang lain, khususnya juga yang masa LDR seperti ini. Ya. Mungkin saya bisa bagikan ayat di sini untuk sehubungan dengan pertanyaan itu ya. Di sini ada Yeremia 17 ayat 7 berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam membina hubungan LDR seperti ini ya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, baik secara pribadi maupun dengan pasangan. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan kami itu supaya lebih kuat, melatih kita supaya bisa secara mental ya, dan kesiapan kita untuk jenjang ke depannya. Baik, kalau tadi sudah dibagikan juga ada ayat Alkitab. Nah, apakah ada nasihat dari Roh Nubuat yang bisa dibagikan supaya juga boleh menjadi kekuatan bagi mereka yang sementara menjalani hubungan LDR, hubungan jarak jauh? Silakan. Untuk hubungan jarak jauh tentunya yang tadi mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa untuk bawa itu semuanya melalui doa. Doakan pasangan kita, doakan pekerjaan mungkin, tantangan yang dihadapi, pendidikan kalau itu adalah pendidikan. Karena kutipan yang saya ambil dari Gospel Workers halaman 254 sampai 258. Doa-doa yang Anda panjatkan pada waktu sendirian, dalam kelelahan, dalam cobaan, Allah menjawab tidak sesuai dengan harapan Anda, tetapi selalu demi kebaikan Anda. Tuhan, baik. Kadang-kadang kita berpikir sampai kapan kita mau LDR, sampai kapan kita mau seperti ini. Tapi ingat bahwa Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, lebih dari yang kita harapkan. Baik. Puji Tuhan. Jadi harus selalu dibawa dalam doa ya. Puji Tuhan. Harus. Mungkin saya bisa tambahkan juga kutipan Roh Nubuat terkait dengan LDR ini ya. Dalam membina hubungan jarak jauh dengan pasangan juga tentunya harus ada komitmen ya antara lawan jenis, dan di sini tentunya kita jangan ada istilah kerennya itu PHP ya, memberi harapan palsu pada pasangan kita bagi wanita ya, karena di sini ada kutipan dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 52, mempermainkan hati adalah kejahatan yang tidak tanggung-tanggung dalam pemandangan Bapa yang kudus, namun masih ada yang akan menunjukkan perhatiannya kepada seorang gadis muda dan menggoda cinta kasih mereka itu, dan kemudian meninggalkannya dan lupa kepada segala perkataan yang telah mereka ucapkan dan akibat perkataannya. Jadi menjadi nasihat bagi kami dan juga pasangan yang LDR tentunya untuk berkomitmen. Jangan memberi harapan palsu kepada pasangan tersebut. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Yang satu sudah setia, sudah menunggu mungkin, tapi yang satu bermain hati. Bermain hati. Hati-hati bermain hati. Baik. Dan tentunya bagi wanita juga bersabarlah. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah
pada waktu. Amin. Ada waktu Tuhan, bersabarlah. Amin. Bersabar dan jangan kasih harapan palsu juga Iya, kepada betul laki-lakinya itu ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya dan nasihat dari Roh Nubuat serta firman Tuhan. Ya. Nah, kita sekarang berpindah kepada pertanyaan yang sudah masuk melalui kru kami. Ya. Yang pertama itu ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana bila sudah menikah, suami istri ini karena tugas, pelayanan mungkin atau tanggung jawab yang lain, tidak terelakkan mereka harus menjalani untuk sementara hubungan jarak jauh. Kira-kira apa yang harus dihindari untuk mempertahankan cinta dan apa saja yang harus dikedepankan supaya hubungan mereka tetap bertahan? Ya, Silakan. silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ini. Mungkin yang kita bisa buat ini adalah bagaimana kita harus setia pada sumpah pernikahan kita, Ya. ya, yang sudah membina rumah tangga, setia kepada pasangan kita, setia kepada sumpah pernikahan. Karena di dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 321 dikatakan di sini, kepada kaum pria yang sudah berkeluarga, saya disuruh untuk memberi petunjuk bahwa kepada istrimu sendiri, yaitu kepada ibu anak-anak mula, hormat dan perasaan kasih sayang akan. Kepada merekalah segenap perhatianmu harus dilakukan dan rencanamu haruslah berkisar kepada kebahagiaan mereka. Ketika kita setia kepada sumpah pernikahan kita, maka itu menjadi kayak pengikat dan juga cahaya ya dalam keluarga kita, supaya kita terus memegang janji pernikahan kita itu, karena janji pernikahan itu adalah janji yang kudus, Ya. yang kita sudah ucapkan waktu kita menikah itu. Jadi itulah mungkin yang bisa saya berikan ya. Baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Tentunya memang ada tantangan ya kalau sudah menikah dan Ya. LDR ya, ada hubungan jarak jauh. Dan untuk menang atau menyerah pada tantangan itu adalah pilihan kita. Itu di tangan kita. Kita mau menang, kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, maka kita akan menyerah. Seperti Wi-Fi ya, kalau kita terkonek dengan Wi-Fi, apa saja dapat kita lakukan. Seperti itu juga lah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, segala tantangan kehidupan, segala pergumulan, kita boleh atasi dengan bantuan Tuhan. Baik, Baik, terima puji kasih. Tuhan. Lantas apa saja yang perlu dihindari katanya? Ini pertanyaannya juga. Apa yang perlu dihindari bila terpisah untuk Ya, sementara? bisa. Tentunya yang harus dihindari pergaulan yang terlalu bebas dengan lawan jenis. Baik. Kan? Sebisa mungkin bergaulah dengan sopan kalau itu adalah lawan jenis. Mungkin Tahu batasannya ya? Ya, batasannya. Dan hindarilah situasi-situasi yang akan kelihatannya membuat kita terjerumus dalam dosa. Baik. Baik. Mungkin saya bisa tambahkan Iya, lagi ya. Silakan. Untuk hal yang perlu dihindari, apabila mungkin kita menghadapi masalah dengan pasangan kita yang sedang menjalin hubungan jarak jauh, sebisanya kita curhat kepada Tuhan, berdoa. Jangan curhat kepada orang lain, apalagi lawan jenis. Iya, karena itu hal yang memang bisa membuka peluang bagi kita untuk bisa jatuh seperti itu. Jadi berdoa kepada Tuhan. Jangan juga bercurhat di media sosial, sebisanya ya. Betul. Sebisanya, karena hal itu adalah hal yang pribadi. Betul. Kita bawa itu kepada Tuhan dalam doa. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk kepada kru kami. Kalau tadi katanya dari pengalaman yang sudah disampaikan, sempat dijodoh-jodohkan dengan orang, tapi tidak terdengar kata cemburu keluar. Nah, sekarang apakah wajar jika pasangan itu merasa cemburu, atau perlukah rasa cemburu itu dalam sebuah hubungan, apalagi kita membicarakan hubungan jarak jauh? Ya. Apakah perlu dan wajar jika ada rasa cemburu? Silakan. Baik, terima kasih. Cemburu itu hal yang wajar. Ya. Nah, mungkin kita tidak rasa cemburu. Kalau tidak rasa cemburu, berarti tidak rasa sayang, kan? Seperti itu. Jadi cemburu menurut kami itu adalah hal yang wajar. Tapi cemburu yang berlebihan itu adalah hal yang kurang baik.
dalam membina hubungan jarak jauh. Karena bagaimana kita bisa percaya kepada orang tersebut, kepada pasangan kita, tapi kalau kita itu cemburu kepada mereka. Ya. Kemudian seperti yang saya sudah sebutkan tadi itu, apabila kita menghadapi masalah, cemburu dan sebagainya, curhat kepada orang lain, itu kepada Tuhan. Karena ada kutipannya di dalam Membina keluarga bahagia, halaman 40. Perhatikanlah baik-baik. Maaf ya, ini bunyinya. Halaman 322. Halaman 322. Apabila seorang wanita menceritakan kesulitan keluarganya atau mengeluh tentang suaminya kepada seorang pria lain, itu berarti ia telah melanggar sumpah pernikahannya. Ini berarti juga bahwa kita membuka pintu lebar-lebar untuk setan masuk. Kutipan ini sudah jelas bagaimana kita itu bisa perlu menghindari rasa cemburu yang berlebihan. Baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Iya, gantinya kita menceritakan kepada orang lain, kita bawa itu kepada Tuhan. Selanjutnya ya, masih buku yang sama, halaman 322, Membina Keluarga Bahagia. Kuncilah di dalam hati kamu berdua kesalahan terhadap satu dengan yang lain. Ceritakanlah segala kesusahan hatimu berdua hanya kepada Allah. Dia sanggup memberikan nasihat dan penghiburan yang murni dan tidak mengandung kepahitan. Kalau kita mau cerita, mau cari teman untuk curhat, apalagi itu dengan lawan jenis, itu akan menjadi sesuatu yang membuat pasangan kita menjadi cemburu. Tapi kalau kita curhat kepada Tuhan, Tuhan mampu memberikan jalan keluar lebih dari yang teman dapat berikan. Baik. Jadi cemburu wajar, asal jangan berlebihan. Justru itu merusak ya. Iya. Merusak. Saya curhat kepada Tuhan, dia pun juga harus curhat kepada Tuhan. Baik. Betul. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk semua sahabat Kapas yang sudah bertanya, dan sebagai kesimpulan, bolehkah Bapak Aseng dan Ibu membagikan tips sederhana untuk sukses dalam hubungan jarak jauh, khususnya bagi pemuda-pemudi mungkin yang sedang menyaksikan tayangan Kapas pada malam hari ini yang sedang menjalani hubungan jarak jauh atau hubungan LDR. Sekaligus dengan closing statement. Silakan. Terima kasih. Sini ada dua kutipan ya di dalam Alkitab dan juga buku Roh Nubuat. Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ketika kita menempatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, lebih dalam membina hubungan jarak jauh dengan pasangan kita, menempatkan Tuhan ya di dalam kehidupan kita terutama, maka dia akan membuka jalan kepada kita ya. Ada sukacita yang akan kita terima dalam membina hubungan jarak jauh tersebut di tengah-tengah kesulitan ataupun hambatan yang bisa kita alami. Kemudian di amanat kepada orang muda halaman 19, jika orang muda mencari Kristus, dia akan membuat usaha mereka berhasil. Ketika kita mencari Kristus, ketika kita datang kepada Tuhan, maka upaya yang kita lakukan itu akan diberkati. Upaya kita untuk mempertahankan hubungan yang jarak jauh itu, Tuhan akan berkati. Sehingga rencana-rencana ke depan kita itu akan terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Baik. Ya. Ibu mungkin? Buku Membina Keluarga Bahagia ya. Ketika kita melakukan hubungan jarak jauh, tentunya kita harus memperhatikan dengan baik-baik. Apakah yang saat ini kita lihat itu seperti emas, jangan-jangan itu kuningan belaka. Betul. Jadi kalau ada momen-momen ketika kita melakukan hubungan jarak jauh, saat itulah waktu kita untuk memperhatikan calon pasangan kita. Dan Ayub ya, di dalam buku Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Semoga Tuhan menolong kita untuk menjadi emas bagi pasangan kita masing-masing. Puji Jadi Tuhan. jarak jauh ini adalah ujian ya? Iya. Supaya boleh terlatih untuk bertahan dan boleh muncul seperti emas. Baik, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan sangat berguna, dan kami percaya ini akan membekali para sahabat Kapas, khususnya para pemuda dan pemudi dalam persiapan untuk membangun sebuah rumah tangga supaya boleh menjadi rumah tangga yang berbahagia dan selalu setia dan tentunya bersiap ke sorga. Dan untuk menutup diskusi pada malam hari ini, bolehkah Bapak Andrew Aseng memimpin kita di dalam doa? Silakan. Baik, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kami terima kasih untuk waktu yang indah Engkau berikan pada kami, di mana kami telah membicarakan topik mengenai hubungan jarak jauh yang dihadapi oleh umat Tuhan, sebagian umat Tuhan. Kiranya apa yang telah kami bicarakan, nasihat-nasihat, pengalaman, terlebih ayat Alkitab yang telah kami dengarkan tadi itu bisa bermanfaat, bisa menjadi pelajaran dan bisa dipraktekkan ataupun menjadi bekal rohani terlebih dalam membina hubungan jarak jauh bagi pasangan-pasangan yang sedang menghadapinya. Bantu kami semua ya Tuhan, khususnya bagi para pasangan yang sedang menghadapi hubungan jarak jauh ini, sehingga mereka bisa dimampukan dengan pertolongan Tuhan, mereka bisa terus memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan hubungan jarak jauh tersebut. Dan berkati kami semua dalam segala tugas tanggung jawab kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk terima Bapak kasih. Endro Aseng Terima dan kasih Ibu banyak. Laneme Aseng Pandeirot yang sudah menjadi narasumber yang sangat menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Amin. Bapak dan Ibu Amin. dalam keluarga, dalam rumah tangga bersama dengan anak yang terkasih, dalam segala tugas dan tanggung jawab Amin. dimanapun berada. Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita pada malam hari ini, dan jika Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami pada hari dan jam yang sama minggu depan dalam program yang sama. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda bergabung terus dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa saksikan program menarik lain dari Cornelius Media di kanal YouTube Cornelius Media dan Facebook. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita keluarga Aseng Pandeirot. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.